Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlikunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Sahabat-sahabat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia. Kali ini kita akan mempelajari komunitas masyarakat yang berupaya menampilkan aktivitas kebaikan, tapi sesungguhnya punya niat-niat yang buruk. Kadang ada di tengah masyarakat Islam seperti itu, seperti terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Allah mengabarkan walladzina ittakhadhu masjidan, dan ada orang-orang yang membangun masjid pada zaman Rasulullah SAW. Diroron, tapi punya tujuan mencelakai, memberikan dampak negatif. Mu'alif Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan wa minhum alladzina banau masjidan, di antara masyarakat Madinah yang dikategorikan munafik, mereka itu ada yang membangun masjid. Bagus sekali kan membangun masjid, membangun institusi sendiri. Wa kanu isnai asyara rajulan minal munafiqin. Mereka ini yang bersepakat untuk membangun masjid khusus itu ada 12 orang. Li'idrari ahli masjid Quba, untuk mencelakai, ngerusak keluarga besar masjid Quba. Jadi masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW waktu datang ke Madinah. Jangan ngebayangin bangunan masjid-masjidnya diletakkan awal. Hanya sebuah tanah dikasih patok, ini tempat sholat kita gitu. Bukan digali dijadikan bangunan, ada atapnya gitu, ada temboknya, belum. Kalau sekarang jamaah haji waktu datang ke Madinah itu mesti mereka dibawa tour city-nya itu salah satunya ke Masjid Quba. 2-3 kilo dari situ itu ada bangunan Masjid Diron. Dibuat, pernah sejarah kebangunnya Masjid Diron. Masih di area sana. Tujuannya diroron ya, untuk bikin perpecahan, kerusakan barisan yang ada di umat Islam yang ada di Kuba. Kemudian kata Allah wa kufron, bukan hanya itu, tapi juga punya dampak kufron, litakwiyatil kufri bita'ni ala nabi wa dinil Islam. Ngebangunnya masjid, tapi di situ mereka ngobrolin celaan terhadap Rasul dan juga pada agama Islam, memperkuat kekufuran. Ya. Wa tafriqan bainal mu'minin, bahkan dampak
yang ketiga diroron, kufron, yang ketiga tafrikon. Bainal mu'minin, memecah belah antar sesama umat mukmin. Alladzina yusalluna fi masjidi Quba, yang memang mereka selama ini sudah biasa sholat di Masjid Quba. Ayat likai yusalli ta'ifatun minal mu'minina fi dzalikal masjid fayu'addi dzalika ila ikhtilafil kalimat. Agar ada orang yang beriman sholatnya di masjid yang baru ini, sehingga terjadilah ikhtilaful kalimah, perbedaan-perbedaan yang bisa memecah belah mereka. Subhanallah. Bahkan Allah menelanjanginya bukan hanya 3 itu kata Allah, tetapi wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Masjid itu juga tempat menunggunya kedatangan, kehadiran, kepemimpinan orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Orang yang selama ini sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Ayat intizaran li Abi Amir Ar-Rahib Al-Fasik. Masjid itu spesial dibangun untuk kehadiran Abu Amir. Ya. Dia ini pendeta yang fasik dari orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Min qablu, maksudnya adalah mereka menjadikan masjid itu min qabli ayyunafiqa bi takhallufi haitsu kanu banau qabla ghazwati Tabuk. Wa kana Abu Amir qad tanassara fil jahiliyah wa tarahaba labisal mashur wa talabal ilma falamma qadimal Madinah adahu li annahu zalat riyasatuhu. Jadi si Abu Amir ini, ya, liman haraballahu Rasulullah min qabl. Abu Amir ini sebelum dibangunnya Masjid Diror ini dibangun sebelum perang Tabuk, di mana pada saat perang Tabuk orang-orang munafik banyak yang nggak mau ikut. Nah, salah satunya adalah jamaah yang ada yang membangun Masjid Diror itu. Nah, Abu Amir ini dia zaman jahiliyah itu Kristen. Kemudian dia menjadi rahib, masuk Yahudi, ya, mencari ilmu, ya. Kemudian datang ke Madinah. Pada saat datang ke Madinah, setelah dia jadi rahib itu, ternyata di Madinah ini sudah eksis Rasulullah SAW, masyarakat Muslim sudah banyak. Teman-temannya yang di Yahudi itu sudah banyak yang berpura-pura masuk Islam. Nah, si Abu Amir ini karena memang dia sudah mencari ilmu istilahnya gitu, maka dia datang dan berpura-pura juga masuk Islam supaya eksis. Dan untuk eksistensi Abu Amir ini disiapkanlah masjid khusus, masjid di mana mereka tidak berbaur langsung dengan orang-orang beriman dan di luar pantauan Rasulullah SAW. Wa qala lin nabiy yauma Uhud la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum. Kata Abu Amir waktu perang Uhud, ya, tahun ke-3 ya. Kalau ada orang masyarakat yang memerangimu, pasti aku akan memerangi, aku akan ikut berperang. Ya. Ma'ahum illa qataltuka ma'ahum. Walam yazal yuqatiluhu yauma Hunain. Abu Amir ini kontra terus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Uhud sampai Hunain. Padahal Abu Amir ada di Madinah. Falamma inhazamat Hawazin kharaja hariban ila Syam. Tatkala perang Hawazin, Abu Amir ini yang jadi Yahudi tadi,
lari ke negeri Syam. Wa arsalal munafiqin anista'iddu bimastata'tum min quwwatin wasilahin wabnu li masjidan fa inni dhahibun ila qaisar wa atin min indihi bijundin gitu. Fa ukhriju Muhammadan wa ashabuhu minal Madinah. Jadi Abu Amir yang tadi sudah kemudian dia ke ke negeri Syam. Dari negeri Syam ini dia menulis surat kepada orang-orang munafik, yakni orang Islam yang berpura-pura masuk Islamnya itu. Apa isinya? Bersiaplah kalian dengan segala macam kekuatan dan persenjataan. Bangun untukku sebuah masjid. Karena Abu Amir tahu bahwa teman-temannya ini, anak buahnya yang di Madinah ini sudah pura-pura masuk Islam. Aku akan pergi ke Kaisar dan akan datang dengan satu pasukan yang diberikan oleh Kaisar untuk aku keluarkan, aku usir Muhammad dan sahabat-sahabatnya dari Madinah. Nah, atas perintah surat dari Abu Amir ini, 12 orang itu membangun satu masjid. Fabanau hadal masjid ila jambi Masjid Quba. Ya, di samping Masjid Quba, dekat situ daerah. Wantadharu maji Abi Amir liyusalli bihim fi dzalikal masjid. Nah, mereka ini menunggu Abu Amir pulang. Pulang ya pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian terpecahlah umat. Kita dengan wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Ya, Abu Amir memang mau memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada saat perang Uhud pun Abu Amir yang Madinah itu diserang, justru malah berkomplot kepada mereka. Aku akan memerangimu, membersamai orang yang memerangimu. Ya, subhanallah. Kemudian si orang yang berperang Abu Amir ini, orang-orang yang membangun masjid tadi, ya, walladzina takhadhu masjidan diraran, bersumpah begini kan, wala halifunna in aradna illal husna. Bersumpah di hadapan Rasul, kami membangun masjid ini untuk kebaikan. Ay qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aradna bi bina'i hadzal masjid illa al-ihsan ilal mu'minin wa huwa rifqu bihim fi tawsi'ah ala ahli dhafi wal illah wal ajz an dhahab ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami ini memperluas menyiapkan sarana masjid ini. Ya, kasihan orang-orang yang beriman, yang lemah, ya kan? Mereka ini jauh kalau harus ke Masjid Nabawi, gitu kan, untuk memfasilitasi mereka-mereka yang lemah ini supaya lebih dekat ke masjidnya, maka kami bangun masjid. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersumpah, Allah bersaksi bahwa mereka itu dusta dalam sumpahnya. Sahabat rahimahullah, ini ayat ke-107. Memberikan gambaran bahwa di tengah masyarakat yang langsung dihadapi oleh Rasulullah, dibina dan ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada yang nyeleneh seperti itu, karena memang keimanan mereka belum masuk ke dalam hati. Ya. Dengan apa motifnya? Motifnya mereka masuk Islam karena ingin selamat. Jangan-jangan Rasulullah SAW mengusir, mencelakai orang yang tidak mau masuk Islam supaya tetap eksis kehidupan mereka di Madinah. Maka mereka berpura-pura masuk Islamnya. Kepura-puraannya ini ya kemudian mendorong mereka untuk membuat rekayasa-rekayasa, persiapan-persiapan menyerang Rasul, ya, keluar dari Islam dan memecah belah umat Islam. Nah, dikala kita membuat sebuah organisasi dengan niat-niat baik, kita buatkan sistemnya agar seluruh anggota organisasi ini satu pemikiran, ya, satu perilaku, gitu, satu orientasi. Tetapi nggak usah kaget kalau kita menemukan
Di dalam kok terjadi friksi, perpecahan, ada tujuan-tujuan negatif. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada seperti itu. Dan itu nggak banyak, cuma 12 orang bikin masjid, bikin institusi baru. Sekarang kita lihat, apakah saran Allah untuk menghancurkan masjid itu, untuk bahkan menghukum, membunuh yang 12 orang itu karena bangun masjid Dirar? Subhanallah. Karena mereka punya yang dihadirkan oleh mereka, in aradna illal husna, ya Rasulullah, ini untuk kebaikan. Dijelaskanlah sisi kebaikannya itu, dijelaskan sisi kebaikannya. Nah, Allah mengabarkan bahwa mereka itu kadzib, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan untuk memerangi mereka, apalagi membunuh mereka. Hanya diberikan arahan oleh Allah di ayat ke-108-nya, kata Allah, la takum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid itu selamanya. Cukup. Ya. Jadi jamaah rahimahullah, ada perlakuan-perlakuan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang yang munafik, tetapi berada dalam barisan. Itu panjang cerita kemarin kita. Oh, ada yang begini, ada yang begini, ada yang minta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperbaiki. Ya, bahkan ada anaknya orang munafik, ya, Abdullah, ya, bapaknya Abdullah bin Ubay, sama-sama namanya Abdullah anaknya, dan bapaknya sama-sama namanya Abdullah. Nah, si anak ini bilang, ya Rasulullah, saya sangat yakin bapak saya ini munafik. Ya, bapak saya ini munafik. Pada fenomena-fenomena berita-berita yang ada dalam Al-Quran ini tertuju pada bapak saya nih. Ya Rasulullah, kalau engkau berencana membunuh bapak saya, tugaskan saya yang membunuhnya. Kenapa? Supaya hati saya tidak ada kebencian kepada orang mukmin yang diberi tugas membunuh bapak saya. Subhanallah, ya, dia bagaimana menjaga kehalusan hatinya sampai-sampai minta izin, kalau kau memutuskan bapak saya itu dibunuh karena dia pimpinan orang munafik, izinkan saya yang membunuh. Kata Rasulullah, saya tidak diperintahkan untuk membunuh mereka. Supaya manusia-manusia tidak mengatakan Muhammad membunuh saudaranya. Karena kan di luaran kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Nasrani ke negara lain, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pentolan orang Madinah yang sudah masuk Islam. Nanti diisukan bagaimana Muhammad. Jadi kalau pimpinan sebuah organisasi menemukan ini kok orang gak selaras amat gitu dengan jamaahnya, ya nggak harus buru-buru kemudian disingkirkan, ya, dikeluarkan, dicemooh, gitu, dibunuh dalam tanda petik karakternya, ya, mencelat ke organisasi lain dan akan jadi musuh. Ya, ini pelajaran pentingnya. Ya, perlakukan dengan cara yang seindah mungkin. Salah satu yang disebut di sini adalah la takum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid itu. Sebab apa? Karena sholatnya kamu di situ legitimasi. Nah, kalau kamu nggak sholat ke situ, ya sudah, dibiarkan saja bahwa ya Rasulullah. Dan mereka minta bikin masjid juga nggak izin. Semua akhirnya umat Islam waspada tentang keberadaan masjid. Syekh Nawawi memberikan sebuah riwayat, kita baca dulu. Ruwiya annahu lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk nazala bi Awan wa huwa mawdi'un qaribun minal Madinah
Fa'atahul munafiquna wasa'aluhu ityana masjidihim fanazalat alaihi hadhil ayah. Jadi saat Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, itu mampir di sebuah kampung namanya Zi'awan. Kampung itu dekat dengan Madinah, sudah mau datang ke Madinah. Rasulullah di situ dulu transit. Datanglah orang munafik. Datang, ya Rasulullah, sebentar lagi sebelah sana kami punya masjid baru. Masjid yang kami bangun itu, tolonglah sholat di situ. Jangan di kampung ini gitu. Di kampung ini kan nggak ada masjid, rehatnya di sana di masjid kami. Turun ayat ini. Jangan pernah sholat di masjid itu, karena di masjid itu dibangun diraran, ya, mencelakai orang beriman. Wa kufran, kekufuran, tafriqan, memecah belah, wa irsadan liman haramallahu wa rasulah, dan memang itu disiapkan untuk kedatangan orang yang akan selama ini telah memerangi Rasulullah SAW, yaitu Abu Amir yang rahim tadi. Pada Rasulullah SAW Malik bin Dahsyam wa Ma'an bin Adi wa Amir bin Sakan wa Wahsy faqala lahu intaliqu ila hadal masjid az-zalim ahluhu fahdumuhum wahrikuhum. Ya, baru tuh pulang dari Tabuk, kan udah lama nih pulang dari Tabuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian nih Malik, Ma'an, Amir, Wahsy, coba berangkat ke masjid yang zalim itu ahli. Hancurkan, bakar, robohkan. Fafa'alu dzalika wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala dzalikal mawdi makana kanasatin tulqa fihi al-jayf wal qimamah wa mata Abu Amir al-Fasiq di Syam bikin sirina ghariban wahidan. Ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, ya, setelah teliti, dilihat, diberikan pelajaran kepada masyarakat di sana. Satu perintahnya, masjidnya hancurkan dan bakar, lalu jadikan dia tempat sampah. Nah, Abu Amir yang fasik yang ada di Syam itu akhirnya meninggal di pengasingan sana dalam kesendirian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji, la masjidun ussisa ala taqwa min awli yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ay bunya asluhu ala taatillahi wa dzikrihi. Secara awal pondasinya, motif awal masjid itu dibangun dalam rangka mentaati Allah dan menyebut-nyebut nama Allah. Min awwali yaumin, dari awal pertama kali didirikan. Pondasinya pondasi ketakwaan. Ay min ayami ta'sisihi faqad, ya, dari mulai di hari pertama kali merapatkan, menyiapkan masjid itu harus alat takwa, tujuan-tujuan baik. Faqad assasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba wa shalla fihi ayyama maqamihi bi Quba wa hiya yaumul Isnin was Sulasa wal Arbi'a wal Khamis wa kharaja sabihatal Jum'ah pada dakhala al-Madinah. Dulu waktu Rasulullah SAW datang ke Quba, Rasulullah mendirikan masjid, sholat selama di Quba itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian subuh-subuh berangkat, dia subuhnya hari Jumat berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Itu sejarah awal Masjid Quba. Masjid itu ahaku antaku mafihi, lebih berhak untuk kamu mampir sholat di zalikal masjid, di masjid itu, bukan di masjidnya orang munafik yang dibangun dalam rangka keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain memuji tempatnya, Rasulullah juga memuji penghuninya, pemakmur atau jamaah masjid itu. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyarataharu.
Di Masjid Quba itu banyak orang yang mencintai, senang ayat tatahharu, membersihkan diri. Minal ajdas, bersih dari ahdas, dari najis. Wal jinabat, membersihkan diri jadi junub. Wan najasat, dan najis. Wasairin najasat, dan berbagai macam bentuk najis-najis. Wahum Banu Amir bin Aus alladzina banauhu, yaitu Banu Amir, anak-anaknya Amir bin Auf, bukan Abu Amir yang Yahudi tadi. Yang mereka terus pertama kali oleh Rasulullah dibangun hanya sekedar untuk tempat sholat dan mampir, kemudian oleh orang-orang Banu Amir dibangun jadi betul-betul jadi bangunan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ayyar do'anhum, Allah ridho pada mereka. Syekh Nawawi menyebutkan juga riwayat Ibnu Huzaimah dari Uwaimir bin Sa'idah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka satu saat di Masjid Quba. Kemudian Rasulullah berkata, Inna Allah Ta'ala qad ahsana alaikumus sana'a fit tahur fi qissati masjidikum fama hadha tahur alladhi tatahharuna bihi ay alladhina tahsuluna taharata bisababihi. Qalu wallahi ya Rasulullah la na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud wa kanu yagsiluna adbarahum minal ghaiti ghasalna kama ghasalu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai kalian yang ada di Kuba ini, telah Allah puji dengan pujian yang sangat baik, spesial dalam masalah bersuci. Ya, rijalun yuhibuna ayyatatahharu. Kenapa yang diangkat ini bebersih, masalah bebersih? Ada apa? Apa kelebihan kalian sehingga cara bebersih kalian itu dipuji oleh Allah? Nah, mereka menjawab, ya Rasulullah, kami tidak tahu apa-apa tentang masalah bersih ini, kecuali kami ini punya tetangga orang Yahudi ya, yang mereka ini mengamalkan nilai-nilai keyahudiannya yang baik. Kami melihat kalau mereka itu habis BAK atau BAB, itu membasuh dubur mereka dengan air. Kalau di kita ceboknya dengan air. Maka kami juga mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, pertanyaannya dari riwayat ini, terus emang kayak gimana? Kebanyakan orang Arab itu kalau bebersih habis BAK BAB. Kita nemu ini. Faqalu fi jawabi su'alihi, dalam riwayat Bazzar ini ketemu jawaban pertanyaan tadi. Saat mereka ditanya seperti itu, mereka jawabnya begini, ya, nutbi'ul hijarata bil ma'i. Jadi kami ini ceboknya pertama pakai batu, setelah itu dibasuh dengan air. Faqala, Rasulullah menjawab, huwa dzaka fa'alaikumu, itu kelebihan cara bersucimu, maka lanjutkan seperti itu. Dari riwayat Bazzar ini kita menemukan bahwa selain orang Kuba, ya termasuk Rasulullah dan yang lain-lainnya di luar Kuba, itu sebelum turun ayat ini, itu ceboknya itu meper kalau bahasa kita mah, ya, istinja, makanya disebutnya juga istinja dengan batu. Jadi tempat keluarnya tinja itu baik itu BAK maupun BAB itu cukup diolesin batu gitu, sampai hilang warnanya atau hilang baunya, pindah ke batu itu atau dengan kayu atau dengan daun. Dan ini terkonfirmasi
cara cebok seperti ini, cara bebersih seperti ini, pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, istinjalah dengan batu, dengan kayu, dengan daun kering, dan jangan dengan kotoran, dengan tulang. Kotoran, ya mungkin kotoran unta atau kotoran apa yang mengering, nggak boleh dipakai. Kotoran tulang juga nggak boleh dipakai. Saat Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tapi bukan dalam Bukhari, Rasulullah memberikan penjelasan yang lain. Adapun tinja yang mengering nggak boleh dipakai karena itu makanannya jin kafir. Sementara tulang nggak boleh dipakai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali daging, ya, ke tulang itu untuk makanan jin muslim. Ya, dalam hadis yang lain. Jadi kalau kita ini masya Allah gitu, alhamdulillah. Ya. Mungkin sebelum ada Islam pun masyarakat Indonesia sudah biasa bebersih dari tinja itu, BAK-BAB dengan air, karena air melimpah di kita. Ya. Jangan kita ngejek ngetawain, berarti Rasulullah dan para sahabatnya dulu sebelum turun ayat ini peperan gitu ya. Ya emang airnya susah, gitu kan? Airnya susah, apalagi di Mekah. Gitu kan, oase itu yang banyak baru di Madinah, banyak kebun-kebun kurma. Nah, sahabat rahimakumullah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi itu. Seperti di dalam turun ayat yang syariat berwudu, wa in kuntum junuban fattaharu. Yang fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa masahu bi ru'usikum arjulakum. Jadi kan itu untuk ini. Untuk berwudu. Jadi kan airnya sedikit, berarti kan harus prioritas. Nanti kalau airnya sedikit dipakai cebok dulu habis. Jadi enggak salah buat wudu. Nah, seperti itu. Berwudu seperti itu. Nah, kalau untuk cebok itu dibiarkan dalam budayanya. Ya, dibiarkan dalam budayanya, yang penting bersih, gitu kan, hilang baunya, hilang warnanya, hilang bendanya, warnanya dan baunya, dengan benda-benda kering. Ya kalau misalnya kita buang BAK-BAB sekarang ini bekal bawa tisu, ya nggak masalah sebetulnya. Ya, kalau di mana? Di hotel-hotel ya, di hotel-hotel bingung tempat ceboknya mana. Gitu kan, ada tempat wastafel, kloset, sekarang nggak keluar airnya gitu. Ya sebetulnya pakai tisunya nggak ada masalah gitu. Cuma afdolnya istinja setelah pakai tisu pakai air. Nah kita ini tisunya ditinggal, pepernya enggak, tapi pakai air. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini budayanya atau bersucinya orang-orang Kuba, ya, bersucinya orang-orang Kuba yang mengikuti cara bebersihnya orang Yahudi. Nah, pelajaran lain dari ini bahwa kadang dalam tanda petik ya, istinjanya orang Kuba ini bid'ah kalau diukurkan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah SAW bertanya kepada ahli Kuba, hei ahli Kuba, kok kalian ini dipuji oleh Allah secara bersucinya? Emang cara bersuci kalian kayak gimana gitu? Berarti kan cebok pakai air itu bukan ajaran Rasul. Mereka sudah cebok pakai air, sudah bebersih pakai air, BAK-BAB-nya bebersih pakai air sebelum Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan dipuji dari langit. Ya, itu disebut dengan takriri gitu kan. Dan kemudian para sahabat lainnya, jika ada airnya berlebih, mereka mengikuti bersucinya orang Kuba.
bersucinya orang tua dipuji. Kenapa dipuji oleh Allah? Karena tujuan dari bebersih itu, ya, tujuan dari istinja itu adalah bebersih. Kalau ada teknologi, ya, kalau ada fasilitas yang bisa lebih menjaga kebersihan, dipuji dari langit. Begitu juga kita, jika ada amalan-amalan yang nggak pernah dibuat oleh Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada aktivitas yang bisa menambah kuat dari amalan sebelumnya, maka sarana cara yang baru itu tidak tercela. Contoh, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada memberikan pengajian, orangnya ada jauh, gitu kan. Sekarang kita bisa memberikan pengajian yang ikut ngajinya orang Belanda, ikut ngajinya orang jauh. Dengan apa? Dengan Zoom meeting, ya, nggak masalah. Jadi ngaji pakai Zoom meeting, ngaji pakai YouTube bukan perkara bid'ah yang dhalalah finnar. Begitu. Itulah yang dibuat oleh para ulama. Termasuk maaf misalnya yang sangat sederhana yang masih khilafiyah, ya. Orang habis ada yang meninggal tiap malam kumpul-kumpul baca doa tahlil dan lain sebagainya. Ya, jangan buru-buru kemudian bid'ah dhalalah finnar karena Rasulullah tidak melakukan itu. Gitu kan? Nah, kita punya banyak waktu, gitu. Kita punya, daripada kumpul-kumpul kita ngobrol ngalor ngidul, ya mendingan masyarakat kemudian kumpul-kumpul, baca doa, baca zikir, ya, seperti itu. Jadi itu kan tidak, memang Rasulullah pada saat Rasulullah meninggal, apa Abu Bakar dan sahabat-sahabat berkumpul kemudian baca tahlil untuk Rasulullah? Emang nggak ada riwayatnya gitu, nggak ada riwayatnya. Atau terus misalnya saat Rasulullah SAW hidup, ya kemudian pamannya meninggal, misalnya di perang Uhud, gitu kan, meninggal pamannya Hamzah, gitu kan. Apakah kemudian mereka ada tahlilan, ya, untuk kirim doa buat Hamzah? Kan enggak. Nah, kan masalahnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud ngapain? Kan menyiapkan pasukan perang lagi, masih mengatur strategi, ya, mengobati yang masih sakit, kemudian mengejar musuh yang masih ada dekat Madinah, mengatur strategi kira-kira mereka mau perang apa lagi, ya, lalu mempersiapkan perang berikutnya, gitu. Nah, ya sekarang, ya, kalau ada tokoh yang meninggal kemudian kita kumpul-kumpul, ya, karena nggak boleh dan nggak pernah ada zaman Rasul tahlilan, lalu kemudian kita ngobrol ngalung ngidul, ya kan lebih baik baca Quran bareng-bareng. Apalagi misalnya ada tausiahnya, lalu seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kelihatannya memang bid'ah. Jangan buru-buru kemudian kita tok bahwa itu bid'ah dhalalah finnar. Ya. So, ini aja wahyu aja udah terputus gitu kan. Karena wahyu sudah terputus, ya udah. Selama itu sifatnya strategis, selama itu sifatnya kegiatan taktis dan tidak bertabrakan dengan hadis Rasulullah yang sahih, tidak bertabrakan dengan Quran, ya sudah, bismillah, kerjakan. Ya, termasuk di dalam politik, cara memilih pemimpin, gitu kan. Oh, ini nggak ada zaman Rasulullah, nggak ada itu pencoblosan, ini bid'ah dhalalah finnar. Tunggu dulu, gitu. Kita lihat substansinya apa. Substansinya adalah memilih pemimpin yang baik, kan begitu. Bahwa ada ekses, ada aktivitas negatif, itu yang kita perbaiki. Seperti halnya tadi dalam tahlilan, walaupun dia baca Quran, tapi kalau ada ekses keyakinan, ya, yang negatif, keyakinan atau akidah yang menyimpang, ya kita luruskan yang menyimpangnya. Gitu. Baik, sahabat rahimakumullah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat, ya, peristiwa bagaimana dulu ada orang-orang munafik membangun masjid Kuba dengan tujuan-tujuan negatif, kemudian oleh Rasulullah SAW atas bimbingan Allah diselesaikan secara bertahap dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam. Qul qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.